Ada yang ketawa? Yang bener lu. Break. Selamat malam everyone, welcome back to project Sorry tadi ada kesalahan teknis, audionya belum nyala. Kembali lagi di sini bersama Paul Walker biasa. Lagi-lagi bersama Dani di sini, dan kali ini kami kembali ke kisah nyata penghantar tidur untuk menemani kalian yang susah tidur di malam-malam yang susah tidur, khusus penikmat setia Project D. Kali ini ceritanya ya spesial teman-teman, karena ini pengalaman pribadi, kisah pengalaman pribadi seseorang yang pernah dulu mendaki hanya berdua, cewek cowok. Jadi dia menchat kami di sosial media kami, kemudian kami ya ACC, dan dia mengirimkan ceritanya melalui email kami. Dan setelah kami buka, ceritanya itu 22 lembar. Mengerikan, sangat mengerikan. Entah ini akan sampai part berapa saya juga belum tahu. Yang pasti di sini kami harap kami di endorse oleh air mineral karena ini ceritanya panjang sekali. Dan dari thumbnail kami kalian sudah bisa membayangkan ya, tentunya ini ada hawa-hawa mistisnya dengan pembulat. Maksud kami pembalut. Kemudian untuk spoiler selanjutnya kalian bisa melihat membacanya di setelah masuk ke dark mode, oke? Jadi langsung saja, saya tahu kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke cerita. Oh, sebelumnya kita baca doa dulu. Saya doakan buat kalian yang selalu mendengarkan cerita Project D, diberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kesehatan, dihindari dari penyakit yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-nya si Bill Gates. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dark mode. Saat itu tidak ada yang salah selama kami naik. Semuanya mulus-mulus saja. Sampai puncak pun kami langsung ngecamp. Jadi di sini aku tidak menceritakan bagaimana perjalanan kami naik, karena semuanya biasa saja seperti pendaki lain yang mendaki Gunung Ciremai ini. Mulus-mulus saja. Oh ya teman-teman, jadi di awal cerita ini baru hanya ada dua tokoh, si narasumbernya Mas Adi dan temannya ini Mbak Ayu. Jadi nanti seiring jalannya cerita akan ada tokoh-tokoh tambahan, baik dari dunia kita maupun dunia mereka. Oke, lanjut. Masalah baru muncul ketika menjelang kita turun. Di pengasinan, Ayu head. Kemudian ia bergegas masuk tenda untuk membersihkan diri. Setelah ia memasang pembalut, kita langsung turun. Namun kami sempat pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarinnya itu sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan kami untuk ngecamp semalam lagi karena kondisi saat itu yang sudah mulai sore. Tapi bagi kami, karena besok kami kerja, untuk menambah satu malam lagi untuk ngecamp itu sangat tidak mungkin. Akhirnya kami turun. Kini saatnya kami masuk hutan. Ayu aku biarkan jalan duluan. Aku di belakangnya biar bisa mengawasinya. Kita berjalan dengan tempo pelan saja, karena jalur Linggarjati ini agak berbahaya jika dibawa lari. Di sini sebentar-sebentar si Ayu itu minta istirahat, dan aku selalu mengiyakannya saja. Dalam pikirku mungkin ya karena pengaruh head tadi. Singkat cerita, kami terus berjalan dan sampailah kami di Pos Sanggabuana. Dan disinilah keanehan mulai terasa. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal karena sebelumnya aku melihat ramainya pendaki yang naik, karena itulah yang membuat aku berani turun walau hari sudah kesorean. Tibalah jam 5 sore.
sampailah kita di pos Batu Lingga. Mohon hentikan video ini untuk sementara dan dukung kami dengan cara subscribe dan bagikan cerita ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Ada sedikit tanah lapang di sana buat kita istirahat. Kemudian di situ kita masak mie dan nyeduh kopi. Kemudian Ayu bilang, "Gimana Di? Udah sore nih. Ngecamp lagi atau gimana?" Kata Ayu, mukanya lelah dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Oh iya, nantinya setelah di rumah barulah aku tahu jika kesalahan fatal terjadinya di sini dan di Sanggabuana. Karena si Ayu cerita, waktu di Sanggabuana dia sebel banget karena sebentar-sebentar itu harus berhenti untuk ngasih jalan ke pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel dalam hati, andai aja gak ada yang naik lagi, pasti enak nih turun, gak keganggu kayak gini. Entah kebetulan atau tidak, sejak perkataan itu kami memang betul tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kemudian kesalahan keduanya, dan inilah yang paling fatal. Di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak-semak. Sehingga mulai dari sini sampai ke bawah nanti itu adalah teror bagi kami. Sebentar teman-teman. Jadi ini ada yang saya pertanyakan di bagian ini. Mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya tentang cerita ini. Jadi kan si Adi bilang tadi kalau di Batu Lingga Ayu membuang bekas pembalutnya. Dan di awal cerita Adi bilang di Pengasinan Ayu haid. Jadi menurut saya Ayu bukan tiba-tiba haid di Pengasinan. Karena coba pikir, dia buang bekas pembalut di semak-semak di Batu Lingga. Kalau dia baru haid, berarti pembalut yang dipakai kan baru satu tuh dipakai, berarti yang dibuang itu cuma plastik covernya aja kan. Jadi nggak ada dibuang pembalut yang bekas darah. Jadi kemungkinan Ayu baru tiba-tiba haid itu menurut saya tidak. Opini saya di sini Ayu itu sudah haid sebelumnya. Dan di Pengasinan itu mungkin menurut opini saya itu mungkin pembalutnya sudah mulai ya banyak mungkin ya merembes atau gimana, jadi harus diganti. Nah itulah yang dibuang menurut saya, pembalut yang awalnya dia pakai sebelum dia ganti di tenda itu yang dibuang, itu yang ada darah kotornya. Jadi itulah yang bisa menarik perhatian makhluk-makhluk goib karena itu darah kotor. Ya begitulah opini saya sebagai lelaki. Mungkin para wanita bisa menjelaskan bagaimana cara memakai pembalut dan begitu-begitunya. Oke, kita lanjut ke cerita. Setelah kami masak mie dan seduh kopi di tanah lapang di Batu Lingga tadi, kami beres-beres peralatan, packing ulang, dan kita langsung jalan. Hari di sini gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduku mulai berdiri. Rasanya di antara semak-semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap itu ada yang mengawasi kami. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri itu biasanya ada aktivitas mistis. Tibalah kami di belokan hutan. Aku kaget melihat Ayu yang tiba-tiba berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gua pegangan di kiri lu ya." Aku mengangguk. Jadi sekarang posisinya aku yang jalan di depan, sementara Ayu pegangan di carrier di belakangku. Jalanan kini sudah gelap total. Penerangan hanya mengandalkan dari cahaya headlampku.
Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali aku dengar. Yang tadinya aku pikir itu pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan itu cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Mohon hentikan video ini untuk sementara dan dukung kami dengan cara subscribe dan bagikan cerita ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Di sini aku berdoa dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Sambil sesenggukan, dia itu berulang-ulang kali mengucap, "Pocong, pocong, pocong." Mendengar itu bulu kudukku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik, sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkannya untuk berdoa. Syukurnya di sini Ayu mau berjalan lagi, walau dengan cara matanya itu aku tutup dengan buff. Dengan cara ini Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami ya bagaimana lagi, sangat lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang entah di samping telingaku langsung, atau suara pendaki lain yang terbawa angin. Namun aku tidak mengerti artinya. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Dan kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku mengucap istighfar yang semakin lama semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Kami semakin mendekat, dekat dengan sosok itu. Ya mau gimana lagi, terpaksa. Karena sosok itu berada di pinggir jalur dan beberapa saat nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Posisinya kali ini Ayu sudah memelukku. Dia bisa merasakan ada yang ganjil walau tidak melihat apa-apa. Lama aku berdiri, berharap sosok itu hilang sehingga kami bisa lewat nantinya. Tapi tidak, dia tetap di sana. Tiba-tiba ada yang menepuk punggungku. Kulihat ke belakang. Seorang pendaki yang sedang turun ternyata. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan bermaksud mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Kini sosok itu sudah hilang. Karena merasa sudah cukup aman, aku berjalan seperti biasa sebagaimana pendaki yang sedang turun, menundukkan pandangan untuk memperhatikan jalur dan trek. Aku terus mengikuti pendaki ini hingga aku tak sadar dia tiba-tiba hilang dalam kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Lurus aja bang, jangan bengok kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Di sini bercampur rasanya antara teror yang nyata dengan halusinasi. Ini yang membuat mentalku semakin lemah. Seketika yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Setelah aku perhatikan, ternyata itu hanyalah akar pohon. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Ada suara istighfar yang masih pelan terdengar dari mulut si Ayu. Aku terbangun saat merasakan ada air di mulutku. Ternyata Ayu menyiramkan air segar di mulutku agar aku siuman. Memperbaiki keadaan diri sejenak, kemudian kami lanjut berjalan lagi. Sekarang keadaan berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa kini dipapah oleh Ayu.
Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon ke pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Mohon hentikan video ini untuk sementara dan dukung kami dengan cara subscribe dan bagikan cerita ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Tak berani memastikan itu kaki siapa, aku hanya memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada sebuah tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat ke arah kami. Dia melambaikan tangannya untuk mengajak kami ke sana. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, Yuk, kita ke situ yuk. Kita ngopi, istirahat atau ngapain kek. Besok kita jalan lagi." Sambil menunjuk ke arah tenda itu. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak histeris, "Di, sadar Di, istighfar, nggak ada apa-apa di situ." Namun 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggilku. "Itu Yu, ada orang. Ayo ke sana. Nggak enak juga udah dipanggil-panggil. Ayo yuk." Ayu menamparku kini lebih keras sambil berteriak untuk menyuruhku istighfar di kupingku. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku sambil nyinyir aneh. Tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari tanpa pikir apapun. Setelah cukup jauh, aku baru sadar aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi gak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dia dekat, dia cuma menepuk aku untuk mengajakku jalan lagi. Kini aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku di sini diam-diam memperlebar jarak aku dengan Ayu. Terus terang aku gak yakin kalau Ayu yang dekatku ini adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan, ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Ya ampun dong. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mataku terpaku ke tanah, aku bisa melihat bahwa banyak kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku terasa keras dan sangat kencang detakannya. Ketika Ayu berjalan 3 meter di depanku, tiba-tiba dia langsung berlari dan langsung naik ke atas pohon sambil ketawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan kalau ini adalah Ayu yang asli. Tapi begitu kesentuh dia berteriak histeris, "Pergi, pergi!" Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. "Di, ini elu kan?" Kami dengan badan gemeteran sambil membaca doa-doa, kami mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap jalan di tengah jalur. Kami sangat takut karena jika kami terlalu kiri atau terlalu kanan, itu ada tangan-tangan dari semak-semak yang ingin menggapai kami, yang akan menarik kami ke semak-semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah, ada suara dalam bahasa Sunda, ada yang ketawa cekikikan, dan ada yang mengucapkan assalamualaikum berulang-ulang. Di sini aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat ada kuda yang lewat tanpa ada penunggangnya. Singkat cerita, akhirnya kami lepas dari hutan itu dengan susah payah. Tidak pernah terpikir bagi kami untuk melihat jam berapa ini, tapi gangguan masih belum mau melepaskan kami.
1 hingga 2 tangan atau kepala itu masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar dengan jelas. Mohon hentikan video ini untuk sementara dan dukung kami dengan cara subscribe dan bagikan cerita ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah, aku 100% yakin kalau ini pasti burung jadi-jadian. Lewatlah di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan, dan ternyata aku melihatnya ini bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu beristighfar dengan pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku mulai kembali berantakan. Dan aku sempat berkata, "Ada apa lagi ini?" Sebelum aku juga pingsan. Sesuatu yang membuat Ayu tumbang, ternyata di belakang burung itu tadi ada yang terbang mengikutinya, yaitu kurung batang. Wow. Part 1 ini ditutup dengan salah satu hal yang sangat menyeramkan dalam hidup saya, yaitu kurung batang. Saya sudah pocong ya melihat kurung batang itu, ya ampun, ngeri teman-teman. Karena rumahnya pocong ya. Ya pelajarannya mungkin belum bisa diambil dari sini karena ceritanya belum selesai. Tapi kesimpulannya saja dulu di part 1 ini, mereka ini sudah terlepas dari hutan. Dan entah apa yang terjadi di part keduanya, yang pasti dia sudah melewati hutan yang banyak sekali gangguan. Ya kalian nantikan sajalah part 2-nya setelah video ini, oke? Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan memencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan part 2-nya atau kelewatan, bahkan tidak nonton. Nanti nyesel tiba-tiba ada part 3, 4, 5, sedangkan part 2-nya kalian belum nonton. Oke, jangan lupa pencet tombol jempol ke atas dan bagikan cerita ini ke seluruh dunia melalui sosmed kalian. Dan di akhir video jangan lupa sholat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.